Berlanjut dari sebelumnya, Hikari berlari tergesa-gesa menuju ruang biologi menemui Takahashi Sensei, memberitahukan ia telah melihat orang mencurigakan di dalam sekolah. Dengan perawakan besar seperti beruang, rambut agak acak-acakan, dan mata seperti hewan buas yang sedang mengintai mangsa. 完全にクマなんだが。 Di lorong, Sato Sensei bertemu dengan seseorang sedang duduk menangis. Seseorang itu memakai seragam sekolah tapi bukan dari sekolah ini. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Dan dari nama Kurt, Sato Sensei mengetahui ia seorang blasteran Jerman. Kurt memberitahu sebelumnya ia datang ke sini bersama seseorang. Tapi ketika mengelilingi sekolah, ia malah terpisah dengan orang itu. Saat Sato Sensei bertanya lebih detail, Kurt nampak berusaha menutupi identitasnya. Bersamaan dengan Machi dan Yuki yang lewat dan menyapa Sato Sensei. Kurt nampak terkejut juga tertarik setelah melihat seorang Ajin. Namun ia tetap berusaha menutupi ketertarikannya pada Ajin dari Sato Sensei. Tapi Sato Sensei dengan mudah mengetahui semua itu. Karenanya Sato Sensei akan pergi mencari orang tua Kurz. Beranggapan kalau dengan begitu ia bisa mengetahui tujuan mereka ke sini. Baru saja berjalan, langkah Sato Sensei terhenti oleh Kurz yang menggenggam tangannya. Sato Sensei sangat terkejut tiba-tiba tangannya dipegang. Dan dibuat lebih terkejut melihat efek Sakubus tidak bekerja pada Kurz. Ia rasa memang ada beberapa orang yang hampir tidak memiliki hasrat seksual. Tapi bagi Sato Sensei, Kurz tidak terlihat seperti itu. Mendadak Takahashi Sensei menghampiri, memberitahu Hikari telah melaporkan ada orang yang mencurigakan di dalam sekolah. Sebab hanya Hikari yang melihat, jadi mungkin saja ia melebih-lebihkan ceritanya. Tapi untuk berhati-hati, Takahashi Sensei memberitahu Sato Sensei terlebih dulu. Sato Sensei nampak menduga sesuatu mengenai orang mencurigakan ini. Yang diartikan Kurz, Sato Sensei merasa takut pada orang mencurigakan. Sebagai tindakan agar Sato Sensei tidak mencurigai dan ungkapan terima kasih sudah bersikap baik padanya, Kurz berniat mengurus orang mencurigakan itu. 不審者は僕が何とかします。誰？ Sato Sensei menjelaskan bagaimana dia bisa bertemu Kurz. Berpikiran mungkin orang mencurigakan itu ialah orang yang datang bersamanya. Bersamaan dengan itu secara perlahan seseorang berjalan mendekat, di mana hal ini hanya disadari oleh Kurz yang dianggapnya sebagai bahaya. Tanpa memberikan jeda, Kurz segera menyerangnya. いやきっと私なんかよりも大きな。 下がって。 Kurz bertanya apa Sato Sensei baik-baik saja. Namun Sato Sensei mengenal orang yang dibanting Kurz bernama Ugaki. Mendengar nama Ugaki, Kurz memucat dan kelepasan memanggilnya Senpai. 先輩、後輩なんですか？ Sato Sensei memberitahu Ugaki adalah detektif kenalannya. Dan ternyata Kurz adalah bawahan baru detektif Ugaki. Sebelum berbincang, Takahashi Sensei menyadari kalau mereka belum melapor untuk bisa masuk ke lingkungan sekolah. Ugaki yang baru mengetahui ini meminta Kurz agar pergi melapor. Tapi bagaimanapun para sensei merasa Kurz nampak terlalu muda sebagai detektif. Samping itu Kurz juga terlihat seperti orang asing. Mereka beranggapan mungkin itu bisa terjadi karena pemikiran kepolisian yang luas. 警察は懐が深いんだな。帰りにたこ焼きを買ってくれるなら行きます。てめえ。懐深いな。そうですね。 Setelah Takahashi Sensei dan Kurz pergi, Sato Sensei memberi Ugaki sendal karena dilarang memakai sepatu dari luar di dalam sekolah. Sato Sensei heran kenapa Ugaki mendadak datang ke sini, padahal mereka biasanya bertemu di kafe. Ugaki hanya penasaran setelah mendengar ada 4 demi berada di sekolah yang sama. Mengingat pekerjaannya, ia jadi harus melihat mereka sendiri. Ugaki juga menyadari sesuatu telah terjadi di antara Sato Sensei dan Kurz yang tak sengaja bersentuhan. Namun Ugaki masih belum bisa menjelaskan lebih rinci soal itu. Takahashi Sensei yang menemani Kurz mengisi laporan bertanya seperti apa pekerjaan Kurz dan Ugaki. Kurz berusaha menutupi kalau pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan Ajin. Tapi Takahashi Sensei dapat dengan mudah menyadari kebohongannya. Ugaki hanya bisa berkata intinya Kurz adalah senjata utama melawan Secubus. Kemudian bertanya kabar Sato Sensei yang menurutnya ia sangat luar biasa. Naluri Secubus membuat mereka biasanya menghindari orang lain dan hidup menyendiri. Atau malah bersikap masa bodoh dan hidup dengan bebas. Umumnya para polisi berhadapan dengan pengacau tipe kedua, jadi sangat jarang menemui orang baik seperti Sato di antara para Secubus. Tentu saja pemerintah juga menangani situasi sulit yang dialami oleh para Ajin. Saat Ugaki hendak merokok, Sato Sensei mengingatkan di sekolah hanya boleh merokok di ruangan khusus. Ugaki sepenuhnya sadar kalau Sato hidup seperti orang dewasa kebanyakan. Merasa ini saat yang tepat baginya untuk merencanakan pernikahan dan berumah tangga. Sato Sensei heran kenapa tiba-tiba membahas hal ini. Ugaki hanya khawatir melihat wanita muda hidup sendirian, terutama Sato yang sudah ia kenal semenjak masih kecil. Mendengarnya, Sato Sensei berpikiran Ugaki terlihat mirip seorang ayah daripada ayahnya sendiri. Dan untuk soal pernikahan, sebenarnya Sato Sensei sekarang sedang melirik seseorang. 結婚ですか？実は私、今気になってる人がいて。マジ？
Ugaki kaget mengetahui Sato yang sebelumnya sering mengelak jika membahas hubungan semacam ini, beralasan tidak ingin berbuat curang menggunakan kemampuan Tsukubus untuk mendapatkan pacar, atau berdalih dengan berkata belum memahami apa itu cinta sejati. Meski begitu, Ugaki menjadi senang Sato sudah punya calon sendiri. Sato Sensei yang merasa dijahili ingin menjahili balik Ugaki dengan menyentuhnya. Ugaki meminta Sato berhenti sebab orang tua sepertinya bisa jantungan kalau sampai deg-degan. Sato Sensei berkata jika orang yang ia suka tidak punya nafsu seksual yang kuat. Bahkan setelah Sato Sensei sentuh, dia tidak bereaksi apa-apa. Namun Ugaki berpendapat itu tidak mungkin terjadi. Selain homo, tidak ada pria yang bisa melawan efek perangsang Tsukubus. Ugaki yakin orang yang dimaksud Sato cuma tidak kelihatan, berusaha untuk tidak menunjukkannya di hadapan Sato. Ugaki juga yakin orang yang dimaksud Sato memiliki pengetahuan tentang Demi. Maka dari itu efek Tsukubus juga pasti berpengaruh padanya. Sato Sensei yang baru terpikirkan bahwa hal itu mungkin saja bisa terjadi. Ditekankan Ugaki kalau dia pasti terpengaruh oleh efek Tsukubus. Jadi dia bukan pria istimewa seperti apa yang Sato kira. Bertanya apa Sato kecewa setelah mendengar kebenaran ini. Bisakah sekarang Sato berkata kalau ia masih menyukainya? Sato merenung, membayangkan bagaimana bila Takahashi benar-benar terkena efek afrodisiak yang ia timbulkan. Yang justru pemikiran ini memunculkan perasaan baru. Perasaan penasaran terhadap Takahashi. Melihat reaksi Sato membuat Ugaki berpikir, kalau menurut Sato tidak apa-apa menggunakan efek perangsang pada orang yang ia suka, maka mungkin Sato memang benar-benar menyukainya. Sato mulai tertarik pada Takahashi ketika tak sengaja menyentuh tangannya. Takahashi tidak terlihat merasakan efek rangsangan Tsukubus, tapi setelah mengetahui kebenaran jika ternyata Takahashi juga menerima dampak dari efek itu, justru membuat Sato semakin deg-degan. Ia yang baru mengalami perasaan seperti ini membuatnya semakin galau, tenggelam dalam pemikirannya sendiri mengenai percintaan dan Tsukubus. Ugaki hanya keheranan melihat Tsukubus yang malah terkena efek kemampuannya sendiri. でも真剣に求められたらきっと Hikari juga memberitahu Machi dan Yuki mengenai seseorang mencurigakan, berbadan besar seperti beruang dengan rambut acak-acakan dan mata seperti hewan buas. Tapi Hikari sendiri tidak yakin soal apa yang ia lihat. Di persimpangan tak sengaja Hikari dan Kurz hampir bertubrukan. Anehnya Hikari mengira orang yang hampir ia tubruk adalah Sato Sensei. Mereka dibuat penasaran melihat seragam dan Kurz yang nampak asing. Kurz berupaya menutupi pekerjaannya dengan mengiyakan setiap perkataan Hikari yang dapat dengan mudah diketahui oleh mereka bertiga. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Kurz segera pergi dari hadapan mereka. Hikari heran kenapa ia bisa salah mengira Kurz sebagai Sato Sensei. Di dalam ruangan khusus merokok, Ugaki tiba-tiba dihampiri Takahashi Sensei. Menyadari pekerjaan Ugaki berhubungan dengan Ajin, ia kemarin menemaninya merokok setelah 2 tahun lamanya berhenti. たまにすぎだろう。なんで今日唐突に吸おうと思ったんだ。特別な日なの？俺か。ええ。 Takahashi Sensei mengira Ugaki bekerja sebagai detektif khusus Ajin berdasarkan reaksi dari Kurz. Ugaki sendiri tidak keberatan memberitahukan seperti apa pekerjaannya. Lagi pula ini bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan dari Sensei. Ugaki menjelaskan ia dan Kurz bekerja di tempat yang disebut divisi Ajin. Takahashi Sensei sangat senang bisa mengobrol langsung dengan seorang detektif. Ugaki berperan sebagai detektif dan Kurz sebagai asistennya. Namun karena jumlah Ajin tidak terlalu banyak, sedikit juga Ajin yang terlibat dalam masalah. Jadi saat ini tugas utama Ugaki hanya sebagai detektif pengawas. Tapi dulu ia bisa dibilang cukup sibuk mengurusi masalah para Ajin. Saat dunia ini masih menjadi tempat yang jauh lebih kejam bagi Ajin. Karenanya banyak Ajin yang menderita baik secara sosial maupun psikologis. Keadaan seperti ini seringkali membuat para Ajin terjerumus dalam masalah. Ugaki bersyukur belakangan ini sudah tidak ada hal yang seperti itu, berkat tindakan sistem penjaminan dari pemerintah dan masyarakat yang sudah menerima keberadaan para Ajin. Salah satu contohnya ada 3 murid Ajin yang bisa bersekolah dengan aman di sini. Ugaki sangat terkejut ketika melihat mereka nampak bahagia menjalani kehidupan di sekolahnya. Ia merasa dunia ini mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Ugaki juga yakin orang tua mereka sangat berperan pada tumbuh kembang anak Ajinnya, ditambah didikan dan pengawasan oleh guru yang baik di saat mereka berada di sekolah. Takahashi Sensei merasa agak canggung karena ini seperti ia mengambil alih pekerjaan dari petugas divisi Ajin. Ugaki hanya tersenyum menanggapi Takahashi Sensei, sembari berkata kalau ada tugas yang sulit Takahashi lakukan. Kebanyakan kasus yang disebabkan oleh Ajin merupakan kasus Tsukubus. Misal, ada Tsukubus yang dilecehkan, tapi belum tentu Tsukubus tersebut tidak sengaja menggunakan efek afrodisiak. Ada yang malah menyalahgunakan kemampuannya untuk berbuat jahil. Menentukan Tsukubus menyalahgunakan efek afrodisiak atau tidak merupakan pekerjaan yang sulit. Sayangnya sampai saat ini belum ada metode yang tepat untuk menangani kasus Tsukubus. Sejauh ini yang mereka dapat lakukan hanya berkomunikasi dengan Tsukubus dan setelah itu menentukan apakah mereka berbahaya atau tidak. Mendengar ini Takahashi Sensei berpikir pasti para Tsukubus sangat tidak menyukai Ugaki. Karenanya bisa dibilang Ugaki menginterogasi mereka tentang hal yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Ugaki hanya bisa memberitahu mereka kalau itu merupakan tuntutan pekerjaan. Yang sebenarnya Ugaki tidak mau para Ajin membencinya. Namun kadang-kadang Ugaki juga bertemu dengan Tsukubus yang berperilaku baik. Tsukubus yang tidak seperti Tsukubus pada umumnya.
Karena obrolan ini, Ugaki menyadari Takahashi Sensei tahu banyak soal Demi. Ia pun meminta tolong Takahashi untuk menjaga Sakie dan para murid Demi lainnya. Sedangkan Ugaki akan berjuang demi mewujudkan dunia yang ramah terhadap para Demi. Sensei cukup menjaga mereka satu persatu dan memberikan mereka banyak kenangan berharga. 俺はもっとデミが安心できる世の中になるよう頑張るからよ。先生は一人一人のデミをしっかり見てやってくれよ。楽しい思い出たくさん作ってやってくれな。はい、任せてください。 Takahashi Sensei bertanya saat Ugaki berkomunikasi dengan Ajin apa saja yang perlu diperhatikan. Ugaki nyatanya tidak berusaha membuat mereka menyukainya, tapi ia berusaha agar mereka tidak membencinya. Kalau diumpamakan seperti dibenci gadis poinnya 100 dan dibenci Demi juga poinnya 100. Berarti dibenci gadis Demi akan menjadi akhir bagi mereka. Kira-kira seperti itulah rumitnya berhubungan dengan Demi. Mengingatkan Takahashi Sensei juga bisa dijauhi Demi karena alasan tak terduga. Saat membahas Demi muncul Hikari yang menghampiri dan menyapa mereka berdua. Ugaki pun menyapa balik Hikari dengan menyebutnya nona muda. Hikari senang dengan panggilan yang tak biasa ia dengar. Namun sebelum Takahashi Sensei berbicara lebih lanjut, Hikari mencium bau rokok yang sangat ia tidak sukai. おう、なんだ。臭い。煙たがられてしまいました。 Setelah berkunjung ke sekolah, Ugaki menjelaskan lebih lanjut perihal tugas mereka kepada Kurtz, di mana kadang-kadang mereka juga harus bertemu Ajin di luar wilayah hukumnya. Namun untuk para Demi yang berada di sekolah, sepertinya polisi tidak perlu melakukan pengawasan ketat. Suatu saat Ugaki mungkin akan menugaskan Kurtz pekerjaan yang serius, tapi Kurtz sama sekali tidak mendengarkan perkataan Ugaki dan malah asik makan takoyaki. 後で引っ張たこう。 Akhirnya daftar peringkat hasil tes ujian kemarin sudah diumumkan. Hikari sangat bangga dengan Himari yang menduduki peringkat kedua. Namun mereka dibuat terkejut melihat peringkat kelima yang ditempati oleh Machi. ちょっと。おお、5位。 Hikari kaget sebab ia mengira Machi yang selama ini menyembunyikan hasil ulangan darinya ternyata punya nilai jauh lebih tinggi dari dugaan Hikari. Takahashi Sensei juga telah mengetahui hasil ujian sudah dipajang. Sensei terkesan dengan Machi karena berhasil menduduki peringkat 10 besar. Ia juga memuji hasil ujian Yuki yang dinilainya cukup bagus, sembari mengingatkan agar jangan mengira kalau murid peringkat atas berada di luar jangkauannya. Berbeda dengan mereka, Hikari diomeli oleh Sensei. Beberapa hasil ujian Hikari mendapat nilai merah, mengharuskan Hikari untuk mengikuti kelas tambahan. ヴァンパイアだからって答案まで真っ赤にしなくてもいいんだがな。 Sensei mengingatkan bahwa pertemanan memanglah hal yang penting, tapi sebagai murid, Hikari punya kewajiban untuk belajar. Namun Hikari berusaha mengalihkan perhatian dan topik pembicaraan agar Sensei berhenti memarahinya. さよなら。 コントみたい。 Hikari menjadi kalap meminta bantuan Yuki. Bagaimana cara agar ia tidak dibenci oleh Sensei? Yuki menenangkan kalau Sensei memarahinya karena Hikari tidak belajar. Maka dari itu hanya satu hal yang bisa Hikari lakukan ialah belajar dan mendapat nilai bagus di ujian berikutnya. UTS memang sudah selesai, tapi nanti ada tes potensi akademik. Di sana Hikari bisa menaikkan nilainya dengan belajar bersama. 近いうちに実力テストもあるし。またテスト？どうしようユッキー、勉強教えて。あ、そうだ。実力テストに備えて今度一緒に勉強しようか。 Di ruang kelas, Yuki yang merasa ujiannya berjalan dengan lancar ingin melonggarkan pikiran dengan membaca manga kesukaannya. Namun ia tidak menemukan buku itu di setiap sudut dalam tas. Di sisi lain, Sato Sensei menemukan manga milik Yuki yang sebelumnya terjatuh, di mana Sato Sensei dulu juga sering membaca manga ini. Ia sendiri heran kenapa manga sejadul ini tergeletak di tepi lorong. Bersamaan dengan Yuki yang datang dan menjelaskan bahwa buku tersebut adalah miliknya, Sato Sensei tidak menyangka Yuki menyukai manga bergenre komedi konyol seperti ini. Yuki menyangkal kalau teman sekelasnya lah yang ingin membacanya, dan kebetulan orang tua Yuki punya mini perpus di rumah. Jadi ada banyak buku termasuk novel dan manga jadul tersebut. Yuki berupaya sebaik mungkin agar dirinya dianggap tidak tertarik dengan manga bergenre komedi konyol, yang padahal itu adalah makanan sehari-hari Yuki selama senggang.
Tapi Yuki malu kalau ada yang tahu genre ini banyak mengandung unsur komedi atau lelucon dewasa. Sebab inilah Yuki sebisa mungkin menahan diri agar tidak ada yang sadar. Namun Sato Sensei menemukan kejanggalan. Kenapa manga yang dipinjamkan tidak berurutan melainkan langsung loncat ke volume 7. Yuki beralasan ia salah bawa karena tipe hurufnya membuat angka 7 mirip angka 1. Yang sebenarnya Yuki ketagihan membaca manga ini dan ingin lanjut membacanya di sekolah. Sato Sensei menjelaskan kalau dulu manga ini sangat terkenal. Bercerita tentang vampir pencuri budiman bernama Panderson dan menghukum rejim yang tidak adil dengan menghisap darah mereka. Ceritanya dibuat dalam kemasan berbalut komedi. Catatan yang dikirim oleh Panderson untuk targetnya selalu unik. Bertuliskan sandi yang jawabannya selalu kurang ci-nya, yang bisa juga diartikan tidak cukup darah. Setelah target berhasil memecahkan sandi, saat itu juga Panderson menyerang. Lelucon semacam ini hampir membuat Yuki tertawa. Untuk menghindari membahas manga ini lebih jauh, Yuki mengganti topik pembicaraan mengenai karya berkarakter utama Demi. Belakangan ini juga ada manga terkenal dengan tokoh utama gadis salju. Sato Sensei nampaknya juga mengetahui manga ini. Mengisahkan gadis salju yang merantau dari desa ke kota untuk mengejar karir dan asmara. Saking terkenalnya manga ini akan diadaptasi FTV pada musim gugur nanti. Tapi ini kisah gadis yang sudah dewasa. Gaya bahasanya juga agak dewasa. Mendengar spoiler dari Sato Sensei membuat Yuki semakin tertarik membaca manganya. Sato Sensei jadi penasaran pendapat Yuki mengenai tokoh utama Demi. Dan apakah karena hal ini Yuki sering diganggu di kelas? Bagi Yuki itu tidak masalah. Dan teman sekelasnya juga memahami bahwa fiksi tetaplah fiksi. Ia yakin para pembaca juga bisa membedakannya dengan kenyataan. Maka dari itu di setiap karya fiksi tertulis, ini hanya karya fiksi belaka. Tapi mungkin karena bercerita tentang gadis salju, kemampuannya dalam karya fiksi seringkali lebih dominan. Seperti menurunkan hujan salju, membukukan apapun dengan laser es, dan menembakkan bongkahan es. Padahal kenyataannya gadis salju justru bersikap lebih pasif. Ini juga membuat Yuki penasaran. Bagaimana pendapat Sato Sensei sebagai seorang sukubus mengenai hal ini? Yuki rasa Sato Sensei justru lebih sering diganggu dibandingkan dirinya saat berada di sekolah. Sato Sensei membenarkan hal seperti itu memang pernah terjadi padanya. Saat SMP kemampuan sukubus Sato sudah mulai tampak dan banyak beredar gosip setelah orang-orang tahu kalau ia adalah seorang sukubus. Lalu ada Takun, bocah pimpinan geng anak nakal yang tiba-tiba ingin membuat masalah dengannya. Secara terang-terangan menantang untuk diberikan efek afrodisiak dengan mencoba menyentuh Sato. Namun 1 versus 1 bukanlah masalah bagi Sato yang sudah terlatih bela diri judo. 私ね、柔道やってたから。 Takun yang mendapat kuncian Sato pada awalnya merasa kesakitan. Namun ketika efek afrodisiak ia terima, Takun malah berteriak agar Sato tidak berhenti menguncinya dan terus memberikan rasa sakit yang lebih dari kuncian ini. Seketika pandangan semua orang padanya menjadi berubah. Iko. Sejak saat itu reputasinya hancur dan anak-anak lain menjadi takut untuk berada di dekatnya, membuat masa sekolah Sato Sensei berakhir tenang tanpa ada masalah. Sato Sensei meminta maaf karena telah bercerita sesuatu yang membosankan, yang padahal Yuki sangat menyukai cerita berbalut komedi seperti ini. Yuki-chan? どうしたの? お腹痛いの? 大丈夫? 保健室行く? Machi, Yuki, dan Hikari belajar bersama di perpustakaan. Di tengah sesi belajar mereka, Hikari yang kebingungan tak henti-hentinya bertanya soal yang tidak ia mengerti dan minta diajari kepada Machi. Melihat ini, Yuki mengingatkan agar Hikari tidak mengganggu waktu belajar Machi. Namun Machi tidak keberatan. Ia rasa menjelaskan ke orang lain juga merupakan cara belajar yang baik. Mendengar ini dengan malu-malu, Yuki juga meminta Machi menjelaskan soal yang tidak ia mengerti. Hikari dan Yuki kagum Machi bisa menjadi peringkat kelima serta menanyakan apa rahasianya. Machi sendiri merasa mungkin saja dulu ayahnya sering menyuruhnya untuk belajar. Tapi sekarang Machi belajar karena kemauannya untuk mengetahui hal baru. Dan sesi belajar seperti ini sangat dinikmati oleh Machi. Sama halnya seperti bermain game demi mendapatkan pencapaian tertentu. Mengingat alasan Hikari belajar agar dipuji oleh Takahashi Sensei, Machi menjadi mengira Takahashi Sensei akan memuji murid yang giat belajar. Mengetahui sebelumnya ia juga dipuji Sensei karena mendapat peringkat kelima, membuat Machi tambah bersemangat dan berniat memperoleh peringkat pertama. じゃあ次は1位を目指してみようかな。なんちゃって。
この調子に乗って。 Di ruang biologi, Takashi Sensei mengingatkan Hikari lebih baik waktunya ia pakai untuk belajar daripada rebahan. Hikari berkata ia akan belajar nanti sepulang sekolah bersama Yuki dan Machi di perpustakaan. Sensei yang membaca buku ensiklopedia mengenai vampir baru mengetahui kalau hasrat mengisap darah adalah kombinasi dari keinginan akan darah dan keinginan untuk menggigit. Hikari juga mengonfirmasi memang itulah yang ia rasakan. Tapi keinginan pertama terpenuhi oleh kantung darah bersubsidi dan keinginan kedua terpenuhi dengan mengemut lengan Hikari. Ini membuat Takashi Sensei penasaran, sama halnya seperti makanan. Apa Hikari punya kriteria lengan tertentu untuk diemut? Maka dari itu piala kejuaraan lengan yang ingin Hikari emut dimulai. Satu-satunya vampir di sekolah ini akan menentukan lengan yang paling enak untuk diemut. Perlombaan dimulai dari lengan Machi, yang terasa lembut tapi cukup berotot. Sehubungan Machi sering berolahraga dan selalu membawa kepalanya kemanapun ia pergi. Hikari juga menilai Machi kehilangan poin karena tidak memiliki leher. Meskipun yang Hikari kunyah lengannya, tapi ketika Hikari melihat leher memberikan Hikari perasaan berbeda. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Machi mendapat skor 65 poin. Kalau dibandingkan dengan makanan, lengan Machi mirip daging tenderloin ayam. Terkadang seperti ingin memakannya. Selanjutnya Yuki yang sangat Hikari sukai karena terasa lembut dan lembab. Ditambah kesejukan tubuh Yuki menjadi harmoni bagi Hikari yang tidak tahan panas. Karenanya Yuki mendapat skor 93 poin, seperti es krim manis yang lembut. Yuki menjadi penasaran bagaimana penilaian Hikari tentang lengan Himari. Hikari agak bingung bagaimana menjelaskan rasanya, sebab hal itu sudah ia lakukan sedari mereka masih kecil. Jika diibaratkan mungkin sesuatu seperti cemilan enak saat mulut sedang merasa kesepian. Simpelnya mirip permen karet dengan skor tak ternilai. Terakhir lengan Takashi Sensei, yang bagi Hikari terasa keras, tebal dan berbulu. Oleh sebab itu Takashi Sensei mendapatkan nilai merah, karena tidak bisa dimakan atau bahkan digigit. Alhasil perlombaan dimenangkan oleh Yuki dengan lengannya yang dirasa lembut dan sejuk. Takashi Sensei teringat ada legenda mengatakan jika gadis salju pandai merayu orang. Sensei rasa mungkin seperti inilah maksudnya. Takashi Sensei juga bertanya apa Hikari pernah merasa ingin mengemut lengan Sato Sensei. Di sisi lain, Sato Sensei sedang asik bernostalgia membaca manga jadul yang ia pinjam dari Yuki. Tapi bagi Hikari ia tidak pernah ingin mengemut lengan Sato Sensei. Takashi Sensei memiliki pemikiran, kalau Hikari bisa membandingkan lengan dengan makanan, mungkin menghisap darah memang berdasarkan pada memakan makanan. Namun Hikari selalu bilang kalau itu adalah salah satu hasrat seksual. Jadi seharusnya wajar jika Hikari tertarik dengan sukubus yang bisa mengeluarkan efek afrodisiak. Dan ada kemungkinan kalau Hikari menyentuhnya secara langsung, dia juga bisa terpengaruh efek afrodisiak sukubus. Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat disimpulkan secara nalar dengan perbandingan makanan sepertinya Sato Sensei yang paling enak. 佐藤先生が一番美味しそうだと思うんだがな。佐藤先生が Tanpa sengaja Takashi Sensei hanya mengucap kalimat kesimpulan terakhir. Sontak ini mengundang perhatian dari mereka bertiga, mempertanyakan maksud Sensei mengenai perkataannya itu. 教育者としてどうなんですか？そうだそうだ。高橋先生。失望しました。先生のエッチ。高橋先生。エッチ。いくらなんでもエッチってどうなんですか？そんなに噛みつかなくてもいいだろう。 Tes potensi akademik telah selesai. Kali ini Hikari berhasil mendapat nilai bagus, ditambah pujian dari Takashi Sensei. Sama seperti sebelumnya, hasil tes potensi akademik juga dipajang. Hikari merasa senang Yuki berhasil menaikkan peringkatnya. Namun menjadi agak kesal setelah melihat Himari turun ke peringkat ketiga, dan dibuat terkejut dengan siapa yang telah merebut posisi pertama. Bersamaan dengan Machi dan Yuki yang datang menghampiri juga melihat hasil tes yang sudah dipajang. Ohayo Hikari. 実力テストの順位張り出されてる。本当だ。どうしたのヒカリ？ヒカリちゃん？ひどいよマッチ。冗談だと思